terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita sudah memasuki paruh akhir untuk spesial dialog edisi malam hari ini dengan tema kita adalah infrastruktur ketenaga listrikan. Dan saya kepada 3 narasumber yang ada di studio, seperti biasa kita punya segmen terakhir untuk resume, untuk final statement. Saya mulai dari Pak Wahyu, silakan. Jadi saya melihat peningkatan energi listrik di Provinsi Kalimantan Barat itu akan memberikan ya minimal 2 manfaat besar ya. Yang pertama, peningkatan energi per kapita itu pasti akan meningkatkan juga indeks pembangunan manusia gitu ya. Karena ini akan ada efek dominonya. Yang kedua juga tadi peningkatan supply listrik, terutama baik bagi rumah tangga maupun terutama juga bagi industri, ini akan menggerakkan roda perekonomian di satu daerah ya, masuk di Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian urutannya bahwa nanti nilai tambah ekonomi itu akan semakin banyak dirasakan di daerah tersebut. Tadi dijelaskan bagaimana karet kalau kita olah di sini dibanding kalau kita jual secara mentah-mentah gitu. Nah, kemudian dari situ kita semakin yakin bahwa peningkatan pemenuhan kebutuhan listrik baik rumah tangga maupun industri itu harus sesuatu yang segera dan tidak bisa, kalau menurut pandangan saya tidak bisa ditunda kembali gitu ya. Kalau kita melihat bahwa kerangka regulasi juga sudah sangat mendukung untuk mendorong misalnya tadi pilihan untuk pembelian listrik dari negara lain. Jadi ini saat yang tepat, regulasi sudah mendukung, tinggal bagaimana ini bisa diimplementasikan di lapangan melalui tadi kerjasama baik dengan PLN, kemudian pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, dan juga mungkin juga dengan memberikan pemahaman yang lebih baik ke pelaku industri dan juga masyarakat secara lebih luas. Mungkin itu yang menurut saya harus segera dilakukan. Baik, terima kasih kepada Bapak Insinyur Wahyu Mulyana MA. Saya sebutnya langsung saja peneliti dan tenaga ahli dalam pembangunan kota dan daerah ya Pak ya. Terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini. Dan saya kepada Bapak Managam Rajagung STMT, silakan Bapak. Terima kasih. Jadi kita kayaknya sepakat bertiga perlu akselerasi ya dalam pembangunan. Pak, saya juga ikut sepakat. Perlu akselerasi dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan. Saya melihat gini, yang siapa sih yang terlibat untuk mempercepat itu. Pertama Pemda. Kadang kita selalu berpendapat itu kan monopoli PLN gitu. Nah, Pemda pun sebenarnya berperan dalam regulasi, dalam perizinan, kan seperti itu, Bu. Nah, pemerintah jadi provinsi mungkin ya lebih tepatnya. Enggak ada salahnya untuk membuat regulasi yang bersifat regional, karena kita berbeda dengan daerah lain seperti yang tadi kita omongkan. Nah, PLN juga manfaatnya sebenarnya PLN itu informasi untuk plannya, ini misalnya pembangkit ini harus selesainya tahun sekian, ini tahun sekian gitu. Jangan misalnya ditargetkan 2012 selesai misalnya sangat molor gitu. Nah, seperti itu. Memang kita nggak bisa paksa. Tadi udah dibilang Pak Wahyu, ada masalah anggaran, masalah waktu, time. Nah, yang terakhir adalah sebenarnya masyarakat. Masyarakat juga bisa loh mendukung akselerasi percepatan infrastruktur ketenaga listrikan. Caranya seperti ini. Saya sangat punya pengalaman. Begitu PLN merencanakan sesuatu pembangunan listrikan, masalah pembebasan lahan, masalah penggantian tanam tumbuh, itu sangat-sangat susah. Nah, jadi PLN itu ya bayangin kalau ngurus izin aja udah sampai PR lagi regulasinya tadi. Saya punya ini pengalaman bagaimana sebenarnya perizinan investasi gitu. Saya lihat bagaimana sulitnya mengurus izin. Cuma PLTU yang sudah biomas, yang clear green, energy green kan gitu ya. 2 kali 15 megawatt itu di Wajo, di daerah kita. Itu izinnya dari dinas ini, izin lingkungan, izin dari dinas kesehatan, izin pemanfaatan air dari Bapeda sampai terakhir nanti dari Pak Bupati. Itu saya 4 tahun cuma ngurus izin, kapan lagi bangunnya? Pak Managam, ada lagi? Itu mungkin baik, cukup. terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini. Saya kepada Bapak Mikael Jeno, silakan Bapak. Baik, Eva dan masyarakat Kalimantan Barat. Kalimantan Barat hari ini adalah daerah yang mengalami
kemiskinan dalam bidang energi. Itu yang suatu hal yang tidak bisa kita pungkiri. Tadi listrik per kapita kita juga rendah dan segala macam. Kita bicara rumah tangga saja sudah kurang, apalagi kita bicara industri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Kita adalah daerah yang mengalami kemiskinan dalam bidang energi, gitu kan. Alternatif supply tadi kita udah lihat, batu bara kita belum tahu lah sampai 5 tahun ke depan. Tenaga air juga Pak Mandagam secara teknis sudah memperlihatkan mungkin 3-4 tahun ke depan juga belum ada yang terlalu besar untuk skala industri dan buat kita semua. Kita harus melakukan terobosan. Kalbar ini tidak bisa nunggu dengan kondisi kemiskinan ini. Kita perlu terobosan, kita tidak bisa nunggu. Nah, salah satu alternatif kalau kita bicara untuk skala yang lebih besar, tidak hanya sekedar rumah tangga, adalah kita meningkatkan kapasitas power yang kita beli yang kita impor dari Sarawak. Itu adalah sesuatu yang biasa itu adalah sesuatu terobosan yang harus kita lakukan. Regulasinya udah siap, payung hukumnya sudah ada gitu, sampai peraturan pemerintah seperti kata Pak Wahyu tadi. Ini bukan sesuatu yang udah ada gitu kan. Kemudian secara teknis, walaupun saya bukan seorang insinyur elektro, tapi logika saya harusnya secara teknis ini juga bukan sesuatu yang susah gitu kan. Kita mengkonekkan dari sistem dari Sarawak untuk masuk ke dalam sistem Kalimantan Barat untuk kita supply ke masyarakat Kalimantan Barat. Kita tidak mungkin nunggu gitu. Kalau kita diam-diam aja itu ada ongkosnya. Bahasa Inggrisnya itu ada cost of doing nothing. Tidak melakukan apa-apa itu bukan berarti tidak ada ongkosnya. Cost of doing nothing, kita tidak melakukan apa-apa, ekonomi kita tertinggal karena tidak ada input produksi berupa tenaga listrik, ekonomi kita tertinggal, Kalimantan Barat tertinggal. Hari ini, mohon maaf tadi sekali lagi dengan segala kita harus mengatakan bahwa kita IPM-nya nomor 5 terendah di Republik ini. Kalau kita diam, cost of doing nothing, IPM kita makin tertinggal dari daerah lain. Kalau kita bandingkan dengan saudara kita di Kalimantan Tengah, udah cadangan batu baranya udah ada 4,7 miliar, Eva. 4,7 miliar ton cadangan batu bara, dan itu bisa menjadi backbone, saya rasa backbone untuk grid Kalimantan untuk supply energi. Saudara kita Kalimantan Utara, provinsi terbungsu di Kalimantan Barat, mereka punya rencana untuk membangun pembangkit listrik tenaga air 6.000 megawatt, terbesar kedua di dunia. Bayangkan, bekerja sama dengan China Power, itu juga suatu terobosan yang mungkin kita belum bisa kejar gitu. Tapi kita nggak boleh kecil hati, kita nggak boleh kita nggak boleh putus asa gitu. Jadikanlah terobosan untuk menambah kapasitas yang kita beli dari Sarawak ini untuk membangun ekonomi kita, membangun masyarakat kita. Tapi sekali lagi Eva, itu adalah solusi sementara gitu. Jangan lupa, kita tentu tidak mau selamanya tergantung sama Sarawak, sama Malaysia, enggak. Saya membayangkan lah sampai 5 tahun ke depan, salah satu input untuk listrik di Kalimantan Barat terbesar adalah dari Sarawak, tapi dalam dalam jangka waktu ke depan ini kita harus bangun, cari alternatif energi di untuk energi di Kalimantan Barat, membangun di Kalimantan Barat, atau memanfaatkan backbone grid dari Kalimantan yang bisa disuplai dari batu bara dari Kalimantan Tengah. Kan kita tinggal tarik, kita secara logikanya kita tinggal tarik dari Lamandau masuk ke Melawi, atau kita tarik masuk ke Ketapang. Jadi Ketapang teraliri, jaringan di Kalimantan Barat teraliri. Kira-kira sederhananya seperti itu, Eva. Jadi kita tidak bisa nunggu, kita tidak boleh nunggu, karena nunggu itu rugi juga. Nunggu itu menyebabkan cost of doing nothing. Nunggu itu menyebabkan kita makin tertinggal. Kita ini nomor 1 IPM-nya. Lebih mahal, kita ini nomor 1 IPM-nya, tapi dari bawah di Kalimantan kan makin kita nggak boleh kecil hati, kita harus optimis, kita harus lakukan kita harus lakukan terobosan. Ini yang kita minta sama PLN, ini yang kita minta sama Departemen ESDM, Departemen BUMN yang membawai PLN, supaya ini di speed up lah. Payung hukumnya udah ada, secara teknis juga bukan sesuatu yang terlalu susah gitu. Ini harus di speed up. Kalbar nggak bisa nunggu dari kemiskinan energi ini. Itu. Sekali lagi terima kasih Pak Mikael Jeno untuk kehadirannya malam hari ini menjadi tamu di Ruai TV untuk Spesial Dialog. Kemudian juga Pak Wahyu, Pak Mandagam. Kita ketemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Baik pemirsa, demikian Spesial Dialog kita malam hari ini. Seperti yang sudah tadi disampaikan oleh Bapak Mikael Jeno, bahwa terobosan untuk bisa bekerja sama dengan negara tetangga itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Ini adalah suatu yang bisa dipercepat untuk dilakukan, karena juga adalah untuk kepentingan masyarakat Kalimantan Barat. Saya Pak Karolin undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Selamat malam. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak Wahyu.